Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Pambudi di BPPT Podcast Inovasi I Heart You. Kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT, Bapak John Arifian. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Dani. Ya, kita kan sudah divaksin semua ya, Pak. Iya. Kita coba lepas masker dulu, Pak ya. Baik. Ya, Teknoprend. Seperti kita tadi dibahas di awal, yaitu tentang teknologi modifikasi cuaca, itu apa sih? Nah, sekarang sudah saya hadirkan Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca, Bapak John Arifian. Iya. Teknologi modifikasi cuaca yang kita lakukan untuk pertama, kalau terjadi semacam kekurangan curah hujan di suatu lokasi, maka di situ kita berupaya untuk melakukan ikhtiar dengan menambahkan zat kimia ke dalam awan untuk menambah curah hujan sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kemudian kalau terjadi bencana kekeringan ataupun terjadi kebakaran hutan dan lahan, itu kan lahan membutuhkan air untuk proses pembasahan, kemudian untuk proses memadamkan hotspot atau titik api yang ada di lokasi kebakaran. Nah, awan yang ada itu kita intervensi untuk menghasilkan curah hujan yang lebih banyak, sehingga kendala-kendala tadi, kekeringan, hotspot itu bisa dikendalikan. Jadi apabila terjadi kebakaran hutan ataupun kekeringan, maka TMC di sini berperan untuk menambah curah hujan. Nah, apabila terjadi kelebihan curah hujan seperti puncak musim hujan yang terjadi di Jakarta pada periode La Nina yang menyebabkan curah hujan tinggi dan genangan yang terjadi di mana-mana di wilayah Jabodetabek. Nah, di sana peran TMC adalah untuk meredistribusi curah hujan sehingga fokus curah hujan tidak terjadi di wilayah yang rawan terhadap banjir. Kita upayakan curah hujan terjadi di lokasi yang remote area, yang jauh dari daerah-daerah yang merupakan daerah rawan banjir itu sendiri. Misalnya laut gitu, Pak? Iya, kita jatuhkan di laut kalau awannya berada di atas laut. Terus lautnya banjir dong? Oh, enggak gitu loh, Mas Dani. Oh, Jadi awan yang kita semai di atas laut itu tidak memberi pengaruh atau dampak yang besar terhadap laut. Jadi warga di sekitar Jabodetabek itu tidak perlu khawatir dengan adanya teknologi modifikasi cuaca yang kita terapkan. Karena curah hujan yang akan terjadi itu sudah kita petakan sehingga turunnya itu di wilayah-wilayah yang tidak rawan terhadap banjir. Seperti laut tadi, kemudian di wilayah pesisir yang begitu ada curah hujan dia langsung mengalir ke daerah laut sehingga daerah-daerah tersebut relatif aman dari potensi-potensi atau dampak banjir yang akan muncul. Seperti itu, Mas Dani. Pak, kalau tentang kebakaran hutan dan lahan seperti yang dibilang di awal tadi mengenai periodenya di antara Februari, Maret hingga April, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia memang sudah cukup tinggi. Dan peran TMC atau teknologi modifikasi cuaca untuk mengatasi hal tersebut itu seperti apa sih, Pak? Peran TMC pada saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu justru lebih ringan intensitas pelaksanaannya. Karena yang kita hadapi pada saat kebakaran hutan dan lahan itu kan awannya sedikit. Jadi TMC pada saat itu lebih banyak menunggu kemunculan awan, syukur-syukur kemunculan tersebut berada di wilayah terjadinya kebakaran, sehingga kita bisa lakukan upaya intervensi. Curah hujan yang akan bertambah pada saat itu akan jatuh di wilayah hotspot itu sendiri. Nah, jadi kita lebih banyak menunggu. Namun faktor kesulitan kita di sana adalah lebih kepada sedikitnya atau minimnya jumlah awan yang bisa kita semai. Ini berbeda halnya dengan kalau kita melakukan TMC untuk mengurangi banjir. Karena kan terjadinya pada puncak musim hujan. Awan yang terjadi cukup banyak. Upaya kita lebih besar lagi atau extraordinary. Nah, pada saat kebakaran hutan dan lahan, upaya kita
akan lebih optimal kalau kita lakukan pada periode-periode transisi dari musim hujan menuju musim kemarau. Pada saat itu awan masih banyak, kita lakukan upaya penambahan curah hujan agar lahan itu menjadi basah, sehingga pada saat nanti pada puncak musim kemarau lahan masih dalam kondisi kondusif dan terhindar dari potensi-potensi kebakaran. Oke. Iya. Ya, menarik ya Pak ya. Ini merupakan bagian dari ikhtiar tadi yang bilang di awal mengenai dampak atau potensi untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan dan Sumatera, betul Pak ya? Iya. Oke, baik. Ya, di penghujung pertengahan tahun 2021 ini, saya dengar TMC dipersiapkan hingga bulan Oktober Pak. Iya. Kira-kira apa saja sih Pak yang dipersiapkan oleh TMC? TMC untuk kebakaran hutan dan lahan itu selalu kita lakukan pada periode yang panjang. Kenapa itu dilakukan seperti itu? Karena kemunculan awan-awan itu kan tidak setiap hari. Intensitas kita itu lebih banyak menunggu. Intensitas kita menunggu, begitu terjadi pertumbuhan awan, kita lakukan penyemaian. Begitu tidak ada pertumbuhan awan, kita standby posisinya. Jadi berbeda halnya dengan banjir tadi, setiap hari itu muncul potensi-potensi awan dan hujan, sehingga kita harus terbang setiap hari, bahkan menggunakan beberapa pesawat. Berbeda halnya dengan kebakaran hutan dan lahan, itu dengan sedikitnya awan dan kemunculannya juga tidak tiap hari, kita menunggu momen. Nah, intinya Mas Dani, pada saat kebakaran hutan dan lahan, kita itu berupaya untuk menambah curah hujan dari awan-awan yang muncul, sehingga peluang tadi bisa menambah kebasahan tingkat lahan. Berbeda halnya dengan banjir, justru pada saat itu potensi awan sangat banyak, sehingga kita harus memilih awan mana yang harus kita semai untuk menghindari potensi banjir. Ya, Teknopren juga ingin tahu nih Pak, masalah apa saja sih Pak yang dihadapi sama beroperasinya teman-teman TMC di lapangan? Misalkan sudah disemai tapi tidak turun hujan, atau ada masalah lain yang lebih kompleks mungkin Pak, bisa dijelaskan? Iya, masalah yang kita hadapi di lapangan pada saat kita melakukan operasi TMC itu lebih banyak kepada bagaimana kita memanfaatkan secara efektif dan efisien proses pertumbuhan awan tadi untuk kita lakukan intervensi. Nah, waktu yang tepat dan lokasi yang tepat itu kita sebut sebagai window opportunity. Itulah yang kita cari. Nah, itulah kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan. Kita sering menemui begitu ada awan tumbuh, persiapan kita di ground itu tidak klop dengan posisi pertumbuhan awan itu sendiri, sehingga waktu kita hadir di posisi awan tadi itu awannya sudah buyar ataupun hujannya sudah turun. Nah, itulah kendala-kendala klasik yang kita hadapi di lapangan, bagaimana kita mendapatkan window opportunity secara tepat sesuai dengan tempat dan waktunya. Pak, saya juga sudah menonton Pak ya video tentang TMC waktu melakukan operasi dengan Aiman waktu di Kompas TV Pak. Iya. Itu ternyata cukup berisiko Pak ya. Betul. Jadi dengan goyangan angin yang cukup kencang di atas, Iya. harus menyemai garam yang berpuluh-puluh ton gitu Pak. Iya. Mungkin bisa dijelaskan itu resikonya itu seperti apa sih Pak? Iya. Kegiatan TMC ini berbeda dengan penerbangan reguler lainnya. Kita justru menuju kepada sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya goncangan tadi. Ya, apa yang menyebabkan terjadinya goncangan? Ternyata itu adalah updraft yang terjadi di dalam awan. Jadi ada pergerakan naik uap air, ada pergerakan turun. Kalau pesawat mendekati lokasi-lokasi tersebut, biasanya dia akan mengalami goncangan. Begitu ketemu updraft, pesawat akan diangkat. Begitu ketemu downdraft, pesawat akan diturunkan. Nah, itu merupakan risiko yang dihadapi oleh rekan-rekan yang melakukan kegiatan modifikasi cuaca.
Jadi emang tidak mudah kalau dilihat secara awam bahwa kita menyemai, dilakukan penyemaian, kemudian terjadi turun hujan. Justru pada saat menyemai itulah wilayah-wilayah risiko terbesar, karena kita harus menempatkan bahan semai pada posisi updraft dan downdraft, sehingga bahan semai tadi bisa bergabung dengan uap air dan menjadi butiran-butiran air yang cukup besar. Jadi risiko untuk teman-teman melaksanakan teknologi modifikasi cuaca itu adalah risiko yang dihadapi pada saat melakukan penyemaian awan di lokasi-lokasi yang tadi saya sebutkan. Kalau penerbangan komersil lainnya, kita kan menghindari awan. Betul, Pak. Kenapa kita hindari? Karena di dalamnya itu ada terjadi proses updraft dan downdraft. Pesawat bisa tergoncang. Nah, sementara operasi modifikasi cuaca justru mencari medan-medan tersebut untuk menempatkan bahan semai. Karena di lokasi itulah bahan semai akan efektif bekerja. Bahan semai akan terbawa oleh uap air ke atas, kemudian terbawa juga arus ke bawah. Proses tumbukan dan penggabungan antara bahan semai dengan uap air itulah yang kita harapkan, yang nantinya akan menghasilkan butiran-butiran besar yang tentunya akan menjadi embrio dari hujan itu sendiri. Ini demi Indonesia, Pak ya? Luar biasa sekali, Pak, perjuangannya. Padahal sama-sama ASN, Pak ya? Gajinya pun sama, Pak. Betul, Mas Dani. Mulia sekali Bapak ini. Ya, Pak, tadi Bapak juga sudah menyinggung tentang pesawat komersil ataupun pesawat hujan buatan, Pak ya. Sebenarnya pesawat apa saja sih, Pak, yang digunakan oleh TMC ini dalam pengoperasiannya? Iya, kita menggunakan beberapa jenis pesawat untuk melakukan penyemaian awan. Saat ini ada 4 jenis pesawat yang biasa kita gunakan. Mulai dari yang terkecil itu pesawat Piper Giant. Nah, pesawat tersebut kita gunakan dengan bahan semai yang juga sesuai dengan ukuran pesawat yang kecil, yaitu bahan semai berbentuk cosat atau flare. Jadi seperti kembang api. Bahannya kita tempatkan di sayap pesawat sehingga butiran yang keluar dari flare tersebut, hasil pembakarannya, itulah yang akan masuk ke dalam awan. Nah, pesawat kedua yang kita gunakan itu adalah pesawat jenis Kasa 212. Nah, itu ukurannya lebih besar daripada Piper Giant. Nah, itu bahan semai yang kita gunakan adalah bahan semai powder atau garam, kisarannya antara 800 kg sampai dengan 1 ton untuk 1 kali sorti penyemaian. Kemudian pesawat jenis ketiga itu adalah pesawat jenis CN295, lebih besar lagi. Itu kapasitas angkutnya antara 2,5 ton sampai dengan 4 ton untuk sekali terbang. Kemudian yang terakhir kita gunakan pesawat yang terbesar, yaitu pesawat Hercules yang biasa untuk pengangkutan logistik dan peralatan ini digunakan. Nah, itu kita gunakan untuk menyemai. Kapasitasnya lebih besar lagi, antara 6 sampai dengan 7 ton bahan semai kita bisa bawa sekaligus. Biasanya itu kita lakukan untuk TMC di wilayah-wilayah yang sangat luas, sehingga kita bisa melakukan penyemaian awan di provinsi A, provinsi B sekaligus tanpa harus mendarat terlebih dahulu. Terkait teknologi modifikasi cuaca ini, BPPT bekerja secara sendiri atau bergabung dengan instansi lain, Pak? Ya, Mas Rani, kalau TMC untuk mitigasi bencana, BPPT tidak melakukan sendiri. Kita bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, seperti untuk kebakaran hutan dan lahan, itu koordinasi kita dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, kemudian di sana juga ada peran dari Badan Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Nah, kemudian juga ada BMKG terkait dengan informasi-informasi cuaca. Kemudian ada juga LAPAN terkait satelit yang mereka kelola, dan ada juga
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM yang melakukan upaya-upaya pengolahan wilayah gambut di Indonesia. Nah, lembaga-lembaga itulah yang bersinergi dengan kita, termasuk juga TNI dalam hal menyediakan potensi-potensi sumber daya peralatan alutsista yang mendukung kegiatan teknologi modifikasi cuaca itu sendiri. Saya juga melihat berita nih Pak tentang TMC ini beroperasinya di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan. Pernah nggak sih Pak TMC atau teknologi modifikasi cuaca ini beroperasi di wilayah timur Indonesia Pak? Wilayah kerja TMC memang lebih banyak di Sumatera dan Kalimantan. Kalau kita kaitkan dengan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan, karena wilayah tersebut kan lahannya kebanyakan berlahan gambut ya dan mudah terbakar. Nah, lokasi-lokasi itulah yang biasa kita lakukan upaya penyemayan awan. Nah, namun tidak juga demikian, di wilayah tersebut juga ada wilayah lain seperti di Pulau Jawa dalam hal kita mengatasi kekeringan, kemudian mengisi waduk strategis di Pulau Jawa, mulai dari waduk di Das Citarum, kemudian Das Brantas di Jawa Timur, kemudian Kedung Ombo di Jawa Barat, Bengawan Solo di Jawa Tengah. Nah, itu adalah lokasi-lokasi yang juga merupakan lokasi kita melakukan TMC. Nah, di luar Jawa, kemudian Sumatera dan Kalimantan, kita juga melakukan di wilayah Sulawesi, tepatnya di wilayah Sorowako, Sulawesi Selatan. Nah, di sana itu ada pembangkit listrik yang digunakan untuk produksi pertambangan. Nah, di sana juga kita lakukan upaya TMC karena mereka butuhkan. Nah, di luar itu ada juga di Nusa Tenggara yang rawan juga terjadinya kekeringan. Itu beberapa wacana telah mulai dilakukan untuk menerapkan di lokasi tersebut. Namun beberapa kendala juga ada karena wilayahnya sangat sempit, dalam pengertian pulau-pulaunya itu jaraknya terlalu jauh, sehingga penerbangan membutuhkan pertama terkait dengan logistik yang cukup kompleks dalam mendistribusikan di beberapa wilayah sekaligus dari satu bandara atau satu lokasi penerbangan. Ya, seperti kita ketahui Pak, TMC ini tidak hanya digunakan untuk mengurangi curah hujan, lalu untuk di Sumatera dan Kalimantan menambah curah hujan karena untuk mengatasi titik-titik api. Dan apa saja sih Pak peran penting lainnya dari TMC ini? Ya, di luar untuk tujuan mitigasi bencana, teknologi modifikasi cuaca juga berperan dalam manajemen sumber daya air. Nah, manajemen sumber daya air di sini itu lebih bagaimana kita koordinasikan dengan pihak-pihak pengelola waduk, mitra pengelola waduk. Karena pengelola waduk ini kan mereka bisa melakukan manajemen sumber daya air, mereka bisa menahan sumber daya air, kemudian juga bisa melepasnya untuk kebutuhan energi. Kemudian kalau dilepaskan air yang tadi ada di outlet bisa berkontribusi untuk keperluan lain seperti untuk air baku masyarakat, kemudian untuk air industri, juga bisa berperan untuk mendukung sektor pertanian dalam bentuk irigasi. Nah, itu juga kita lakukan. Nah, dan saat ini kita telah melakukan kerjasama dengan beberapa mitra untuk melakukan kegiatan TMC untuk tujuan tersebut, sehingga kesulitan yang mereka hadapi sudah kita inventarisir, kita petakan, sehingga pada saat TMC itu dibutuhkan, kita bisa melakukan upaya tersebut secara optimal dengan hasil curah hujan dan debit air yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk menghadapi terjadinya musim kemarau atau dalam rangka mempercepat
turunnya hujan pada transisi dari musim kemarau menuju ke musim hujan. Iya Pak, wacana penerapan TMC sepanjang tahun ini seperti apa sih Pak? Perencanaan kebutuhan TMC sepanjang tahun itu lebih kita arahkan dalam upaya memanfaatkan secara optimal sumber daya atmosfer dari data-data historis, kemudian data-data aktual curah hujan dan cuaca, sehingga waktu-waktu pelaksanaan TMC itu menghasilkan manfaat yang optimal, baik itu terkait untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kalau bisa kita lakukan itu sedini mungkin sehingga lahan terbasahi pada saat puncak musim kemarau tidak terlalu berbahaya. Nah, kemudian juga pada masa transisi kita lakukan TMC untuk mengisi waduk-waduk sehingga mereka siap menghadapi musim kemarau yang membutuhkan air di berbagai sektor, mulai dari untuk air baku, kemudian untuk irigasi, kemudian untuk air industri, itu semuanya berasal dari air waduk. Nah, itu kita lakukan pengisiannya pada masa transisi. Nah, kemudian begitu puncak musim kemarau, sebenarnya TMC sudah tidak perlu lagi, karena sumber daya awannya juga sudah minim, sangat minim. Sebenarnya posisi TMC tidak efektif dilakukan pada saat itu, tapi diperlukan untuk mengatasi hal-hal lain seperti kemunculan titik-titik api yang asapnya bisa berpotensi mengganggu negara tetangga. Terjadi transboundary haze yang melewati batas-batas negara. Nah, itu juga perlu kita hindari, sehingga pada musim tersebut TMC itu lebih diupayakan untuk mengejar peluang-peluang kecil yang terjadi. Kita sebut sebagai peluang kecil karena awannya kan jarang terjadi pada periode itu. Tapi dibutuhkan apabila dia hadir, kita upayakan secara maksimal sehingga terjadi curah hujan, dan itu akan mengatasi potensi terjadinya transboundary haze yang bisa melewati batas-batas negara. Iya, baik. Berarti emang jadwalnya dari teman-teman TMC ini cukup padat Pak ya, dari sepanjang tahun di 2021 ini Pak ya. Iya. Ya baik. Ya, saya juga ingin tahu nih Pak, dan saya yakin teman-teman Teknoprend yang lagi sedang menyaksikan ini juga sangat tertarik nih Pak tentang TMC. Khususnya dari bagian teknologinya Pak. Kira-kira teknologi apa saja sih Pak yang digunakan dari TMC ini? Artinya misalkan adakah radar yang digunakan khusus, ataukah garam yang dipergunakan juga harus tertentu? Saya juga belum mengetahui tentang hal itu Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak? Iya. Sebenarnya teknologi modifikasi cuaca, kalau kita mulai dari periode awal, itu banyak sekali teknologi yang tercakupi di sini. Kita mulai dari bagaimana kita menentukan kebijakan untuk melakukan TMC. Nah, di sana itu beberapa inovasi teknologi berperan yang kita sebut sebagai decision support system. Jadi inovasi-inovasi yang memberikan perakiraan cuaca ke depan, 3 bulan ke depan akan seperti apa. Itu diperlukan untuk membantu stakeholder terkait di bidang kebijakan untuk menentukan apakah kita perlu melakukan upaya ke depan atau tidak. Nah, upaya ini yang menentukan kalau kita lakukan pada tepat waktu, kemudian potensi masih tersedia, maka hasilnya akan optimal. Itu di decision support system. Kemudian yang kedua, itu adalah pada saat pelaksanaan. Tadi Mas Dhani menyebut ada bahan semai, kemudian ada radar. Nah, itu adalah equipment yang diperlukan untuk mensukseskan kegiatan TMC. Kalau bahan semai, kita cukup presisi. Bahan semai yang kita gunakan harus ukurannya tertentu. Dia harus dijaga dalam kemasan tertentu. Kemudian dilepaskan pada waktu yang tepat yang kita sebut sebagai window opportunity. Kemudian teknologi radar akan membantu kita untuk mengobservasi ada di mana sih awannya, kemana kita harus terbang.
Nah, itu adalah teknologi-teknologi yang kita perlukan untuk mensukseskan kegiatan TMC. Nah, begitu di akhir kegiatan pasca, kita membutuhkan teknologi yang kita sebut sebagai metode evaluasi untuk mengetahui secara detail apakah upaya-upaya yang kita lakukan dengan teknologi modifikasi cuaca itu sebenarnya membantu atau justru menambah terjadinya intensitas bencana. Jadi kita harus evaluasi setelah terjadi kita lakukan upaya, kita evaluasi seberapa besar kontribusi teknologi modifikasi cuaca untuk mengurangi bencana itu sendiri. Kalau terkait dengan banjir, seberapa besar kita bisa melakukan redistribusi curah hujan ke lokasi yang tidak rawan banjir. Kalau kebakaran hutan dan lahan, seberapa besar curah hujan yang kita hasilkan bisa membasahi lahan gambut, bisa mengurangi jumlah hotspot. Nah, 3 hal itu mengikuti fase dari pelaksanaan itu sendiri, yaitu pra, bagaimana kita memutuskan kapan kita lakukan kegiatan, kemudian selama kita mengeksekusi pertumbuhan awan, penyemayan awan, itu kita memerlukan tools tersebut, mulai dari radar, kemudian pengamatan lainnya. Kemudian terakhir kita melakukan dengan metode evaluasi yang tepat untuk menghitung apakah kegiatan yang kita lakukan berkontribusi dan seberapa besar kontribusinya. Oke, baik. Ya, sangat menarik sekali Pak ya tentang TMC khususnya di bagian kebakaran hutan dan lahan. Ya. TMC ini apakah hanya ada di Indonesia saja ataukah di negara lain pun punya teknologi modifikasi cuaca yang seperti yang ada di Indonesia ini Pak? Justru di negara lain teknologi ini jauh lebih berkembang dibandingkan di Indonesia. Iya. Contohnya saja di Thailand. Iya. Kita justru awalnya belajar dari Thailand. Di mana di Thailand itu kegiatan teknologi modifikasi cuaca itu sangat berperan membantu mereka di sektor pertanian. Kita tahu sendiri bagaimana sektor pertanian Thailand cukup maju karena didukung oleh TMC. Mereka punya divisi-divisi TMC yang tersebar di seluruh provinsi. Apabila wilayah tersebut membutuhkan sumber daya air yang cukup, maka dibantu oleh TMC. Kemudian di negara lain seperti di USA, kemudian di Rusia, kemudian di beberapa negara Eropa, mereka juga sudah menerapkan TMC. Kalau di Asia, selain Indonesia dan Thailand, ada India, kemudian ada Uni Emirat Arab. Itu mereka sudah menerapkan TMC. Malah TMC-nya lebih maju dibandingkan kita. Di samping untuk tujuan menambah curah hujan, di negara-negara lintang tinggi juga menerapkan TMC untuk mengurangi dampak dari turunnya hujan es. Jadi potensi tersebut itu kan bisa menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan yang cukup besar ya. Seperti kalau terjadi hujan es, maka kita tahu properti-properti di permukaan seperti mobil dan properti lainnya kan bisa terdampak oleh jatuhnya butiran-butiran es. Nah, dan ini di negara-negara tertentu TMC itu juga sudah masuk ke wilayah asuransi, dunia asuransi, karena pihak asuransi lah yang membiayai kegiatan TMC untuk mengurangi klaim tadi. Misalnya ada mobil yang harus diperbaiki, nah, sehingga pihak asuransi membiayai kegiatan TMC jangan sampai terjadi hujan es. Kalau terjadi hujan es, klaim asuransi kan akan semakin banyak. Itu di negara maju di lintang tinggi, mereka tidak hanya di penambahan curah hujan, juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Ya Pak, ini teman-teman Teknopren pengen tahu juga nih Pak, perbedaan atau persamaan dari negara lain khususnya teknologi modifikasi cuaca dengan di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Apakah ada kemiripan dari penggunaan teknologinya, termasuk dari bahan semainya, radarnya digunakan apakah sama? Itu bagaimana Pak penjelasannya Pak? Iya, beberapa hal kita ada kemiripan, tapi untuk hal-hal tertentu berbeda.
karena kita berada di wilayah tropis, sementara rekan-rekan lain melaksanakan di wilayah lintang menengah dan lintang tinggi. Nah, jenis awan yang terbentuk juga berbeda, sehingga bahan semai pun yang kita gunakan mungkin dari jenis yang sama, tapi dari sisi ukurannya berbeda. Contohnya yang kita lakukan di Indonesia dengan menggunakan powder garam itu ukurannya antara 30 sampai 40 mm. Nah, sementara di lintang tinggi mereka menggunakan kadang terbang di puncak awan menggunakan bahan semai AGI, ya, silver iodide. Itu berbeda. Mereka teknologi untuk penyampaian ke dalam awan pun berbeda, ya. Ada pesawat yang bisa mampu terbang di atas freezing level, di atas suhu 0. Nah, di sana mereka menjatuhkan AGI dari perut pesawat, ditembakin. Nah, kemudian kita terbangnya di level-level yang menengah antara 10 sampai dengan 11.000 feet. Kemudian pun kita melakukan penyemaian menggunakan bahan semai flare, itu terbangnya di dasar awan sekitar 5.000 sampai dengan 7.000 feet. Nah, itu perbedaan dan persamaan teknologi modifikasi cuaca yang ada di dunia, seperti itu. Oke. Lalu mitra dari TMC ini siapa saja sih, Pak? Berarti apakah ada peluang dari mitra misalkan sedang menonton Teknoprint ini ingin bekerja sama dengan TMC? Iya. Panduannya seperti apa? Banyak sektor, Mas Dani, yang kita garap selama ini. Yang pertama terkait dengan mitigasi bencana. Nah, kalau wilayah mitigasi bencana itu lebih banyak peran dari pemerintah yang ada. Baik itu kalau di pusat tuh BNPB, kemudian di daerah itu ada BPBD. Kalau terkait dengan mitigasi bencana, karena udah mencakup wilayah yang sangat luas dan segmen masyarakat yang beragam. Kemudian untuk sektor pembangkitan tenaga listrik melalui PLTA itu adalah pengelola waduk. Kita mulai dari PLN, mereka punya beberapa waduk PLTA, kemudian beberapa perusahaan swasta nasional yang memiliki PLTA atau mengelola PLTA. Nah, kemudian segmen lain kita itu punya juga kerjasama dan perlu kita tingkatkan ke depan tuh dengan pengelola pertambangan, baik itu batu bara, ada pertambangan lain yang membutuhkan kegiatan TMC untuk menunjang produktivitas. Seperti pertambangan batu bara di Kalimantan itu membutuhkan tidak terjadi hujan pada saat mereka melakukan produksi. Karena begitu terjadi hujan, maka semua proses produksi menjadi terhambat. Bisa dibayangkan, mereka telah mengerahkan sumber daya yang cukup besar untuk melakukan penambangan, dan pada hari tersebut dengan adanya hujan kegiatan menjadi batal sehingga target produksi menjadi berkurang padahal sumber daya sudah dikerahkan. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut seperti itu kita membutuhkan teknologi modifikasi cuaca, dan kita berharap ke depan sektor-sektor tersebut bisa berkontribusi dan bermitra dengan BPPT untuk melaksanakan kegiatan modifikasi cuaca. Ya Pak, sebelum kita akhiri sesi podcast BPPT I Heart You ini Pak, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman netizen nih Pak, khususnya dari Twitter. Yang pertama dari @evandimas77, Teknomin mau nanya ampuhan mana pawang hujan sama TMC? Mungkin bisa dijawab Pak. Iya. TMC itu adalah kegiatan yang sangat ilmiah ya. Kita mempelajari proses dan fase dari pertumbuhan awan. Kemudian kita lakukan intervensi menggunakan bahan yang juga sudah kita kaji, tingkat higroskopisnya, pengaruhnya kepada pertumbuhan awan dan lain sebagainya. Artinya secara ilmiah itu bisa dijelaskan. Nah, mungkin itu perbedaan yang paling krusial antara pawang hujan yang mungkin tidak bisa menjelaskan proses yang mereka lakukan kaitannya apa dengan proses alam yang terjadi.
Jadi kalau dari sisi iptek kita melakukan sangat ilmiah, mulai dari mempersiapkan bahan semai yang bisa dijelaskan fungsinya di dalam awan, kemudian menempatkan pada posisi yang tepat yang kita sebut sebagai window opportunity dari proses pertumbuhan dan perkembangan awan itu sendiri. Iya. Baik. Ya, Evan Dimas 77, pertanyaannya sudah dijawab langsung ya oleh Pak John. Oke, yang berikutnya ini Pak, yang kedua dari Faradiba @Faracutes. Min, udah jangan lakuin TMC lagi, udah hujan susah kok malah dilanjutin. Hujan itu rezeki dari Tuhan. Bagaimana Pak tanggapannya Pak? Iya, hujan rezeki dari Tuhan. Kita sepakat hal itu. Tapi kalau hujan berlebih sehingga mengakibatkan terjadinya dampak kepada masyarakat, kerugian yang lebih besar, maka kita perlu melakukan manajemen terhadap bencana itu. Nah, salah satu manajemen bencana banjir itu adalah manajemen potensi sumber daya atmosfer. Kemudian ada juga potensi sumber daya permukaan. Nah, kita bergerak di sumber daya atmosfer. Bagaimana kita lakukan upaya-upaya sehingga hujan turun dan terdistribusi lebih merata sehingga tidak mengakibatkan potensi terjadinya bencana. Karena kalau suatu wilayah sudah jenuh tanahnya sehingga mengakibatkan banjir, nah kita distribusikan hujannya di lokasi lain sehingga potensi banjir yang merugikan masyarakat tidak terjadi. Begitu juga jatuh di daerah lain tidak mengakibatkan terjadinya potensi bencana. Oke, baik. Ya, Faradiba, pertanyaannya sudah dijawab juga. Selanjutnya dari Kebumen Berirama @plat_aa. Permisi Bapak, daerah saya kekeringan nih. Kalau mau minta tolong hujan buatan, bagaimana ya Pak? Iya. Yang pertama, kita di lapisan masyarakat berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Karena sudah ada wadahnya semua. Di tingkat kabupaten sudah ada BPBD tingkat kabupaten yang incas di permasalahan masyarakat terkait bencana. Bisa diinformasikan di sana. Kemudian nanti di tingkat BPBD mereka bisa menetapkan status untuk penanganan hal tersebut. Nah, mereka bisa menggunakan sumber daya yang ada di daerah. Apabila sumber daya di daerah tidak cukup, mereka bisa berkoordinasi ke pemerintah pusat melalui BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, nanti dari pihak BNPB lah yang akan menghubungi BPPT terkait perlu atau tidaknya upaya seperti upaya-upaya TMC. Jadi jalur dan prosedur itu harus ditempuh sesuai dengan ketentuan dan legalitas yang ada di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman Teknoprend yang sedang menyaksikan BBT Podcast ini bisa lebih terbuka, lebih dapat wawasan tentang TMC ini Pak. Ya, baik. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas penjelasan yang cukup membantu membuka mata banyak orang tentang TMC ini Pak. Saya Dani Pambudi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kembali lagi nanti dengan BBP Podcast yang lainnya di Inovasi I Heart You.